Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan proses belajar mengajar. Kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan platform Google Classroom, yang dimana ini bisa kita peruntukkan untuk proses belajar mengajar online untuk guru dan siswa. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama, Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah akun Gmail Bapak Ibu. Nah, jadi kita menggunakan Google Classroom, kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu memiliki akun Gmail, Bapak Ibu ketikkan pada Google Classroom, kemudian klik pada Google Classroom. Nah, kita diarahkan untuk login terlebih dahulu menggunakan email Google. Oke. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya saya telah berhasil login ke Google Classroom. Nah, sebelumnya saya telah memiliki beberapa kelas. Ini contoh beberapa kelas yang telah saya miliki. Bapak Ibu, ada beberapa kelas, ada 3 kelas, 3 mata pelajaran yang saya miliki. Nah, ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Untuk membuat kelas-kelas ini Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah pada pojok kanan ada ikon tambah. Nah, di sini ada pilihan gabung ke kelas, kemudian buat kelas. Nah, gabung ke kelas ini lebih diperuntukkan untuk siswa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian buat kelas ini untuk guru ya. Jadi kita buat kelas terlebih dahulu. Kemudian kita setujui ketentuan dari Google. Kemudian lanjutkan. Nah, ini nama kelasnya. Bisa kita buat contoh. Untuk ruangan ini bisa kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Ini ruangan kelas mereka. Kalau saya kosongkan saja ya Bapak Ibu ya. Ini maksudnya ruang bisa Ibu sesuaikan dengan ruangan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya kosongkan aja. Ini nama kelasnya, kemudian mata pelajarannya. Oke, saya buat. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah jadi ya Bapak Ibu. Nah, berikut tampilannya ketika kelas sudah berhasil kita buat. Nah, di sini ada beberapa menu atau fasilitas pada Google Classroom, ada forum, kemudian tugas kelas. Nah, di mana di sini kita untuk membuat tugas-tugas kepada siswa. Kemudian ini anggota, ini siswa kita belum ada siswa yang kita undang. Kemudian ini penilaian, laporan untuk penilaian. Oke, pertama kita di forum dulu ya Bapak Ibu, di tampilan utama, menu utama. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah nama kelas kita, kemudian ini mata pelajarannya. Nah, kemudian ini kode kelas. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kode kelas kita bisa tampilkan. Nah, kode kelas ini yang akan kita share kepada siswa Bapak Ibu. Bisa kita share melalui wali kelas atau ketua kelasnya. Kita share agar siswa dapat login ke kelas kita. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya siswa untuk masuk ke kelas atau mata pelajaran kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada seperti membuat status gitu ya Bapak Ibu, atau membuat untuk informasi atau imbauan. Nah, ini bisa kita gunakan di sini Bapak Ibu. Contoh. Oke, selamat pagi, apa kabar peserta didik? Contoh ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Nah, berikut. Dan ini nanti akan terlihat pada akun siswa. Kemudian
kita kembali kepada siswa ya Bapak Ibu. Saya akan mencontohkan, mempraktekkan agar siswa dapat login ke Google Classroom sesuai dengan mata pelajaran atau kelas yang mereka tempuh. Contohnya kelas 10 TKJ 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu untuk kita share. Nah, kita copy, ini bisa kita share melalui akun WA, grup-grup WA, ataupun juga wali kelas. Bisa kita berikan kepada wali kelas untuk share ke siswa-siswa agar dapat login atau masuk atau join kepada kelas Bapak Ibu. Oke, di sini saya berada sebagai siswa ya Bapak Ibu. Oke, sama ya Bapak Ibu ya. Kita ke Google Classroom terlebih dahulu, kemudian kita diperintahkan untuk login. Kemudian kita login menggunakan akun Gmail kita. Nah, di sini saya sebagai siswa ya Bapak Ibu, sebagai Abdul Aziz. Nah, saya sebagai siswa. Kemudian tampilannya sama ya Bapak Ibu, cuman ini kosong tampilannya, masih belum ada. Nah, pada pojok atas, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Nah, kita klik. Nah, kemudian gabung ke kelas. Nah, kemudian masukkan kode kelas yang telah Bapak Ibu berikan. Kemudian kita pilih gabung. Oke, kita berhasil ya Bapak Ibu. Siswa berhasil login ke Google Class dan masuk join pada kelas 10 TKJ 1, mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, ini adalah informasi atau status dari guru yang bersangkutan. Nah, di sini Bapak Ibu, siswa juga dapat membuat status atau membuat informasi. Nah, ini alangkah baiknya siswa lebih diarahkan hanya untuk berkomentar saja. Jadi agar tidak banyak status. Jadi kalau seandainya kita punya 20 siswa, jadi 20 siswanya nanti bisa buat status dia Bapak Ibu. Jadi lebih tidak efektif. Jadi nanti akan ramai di sini Bapak Ibu. Jadi kita arahkan saja agar siswa hanya mampu untuk berkomentar. Nah, caranya kita kembali ke admin atau Google Class Guru. Kemudian kita setting terlebih dahulu. Nah, di forum siswa hanya dapat memberi komentar. Oke, kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita kembali kepada siswa. Kemudian kita refresh. Nah, jadi siswa hanya dapat berkomentar saja. Contoh, di siswa hanya dapat memberikan komentar pada guru. Nah, oke, kita kembali kepada akun Classroom Guru. Nah, jadi di sini ada forum, tugas, anggota, dan nilai. Nah, forum mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini bisa memberikan informasi atau status atau imbauan. Nah, ini dapat dilakukan di forum atau Bapak Ibu bisa melakukan diskusi atau mengabsen siswanya, bisa juga melalui forum ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada tugas kelas. Nah, seperti ini tampilan tugas kelas. Kemudian pada tugas kelas kita klik buat ya atau create. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, dan topik. Nah, tugas ini seperti ini Bapak Ibu.
Nah, tampilannya untuk tugas. Nah, Bapak Ibu bisa melampirkan file-file, kemudian ada penjadwalannya, kemudian ada masa tenggangnya, sampai tanggal berapa Ibu tentukan tugas tersebut terakhir untuk dapat dikumpulkan. Kemudian sini ada tugas kuis. Nah, tugas kuis ini seperti Google Formulir ya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin membuat contoh soal atau latihan soal atau ulangan atau ujian, Bapak Ibu bisa menggunakan opsi ini. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan seperti ini, ada jawaban singkat dan pilihan berganda. Hanya saja ini pertanyaan hanya satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Tidak bisa lebih dari beberapa pertanyaan. Kalau Ibu mau melakukan beberapa pertanyaan, Ibu bisa melakukan opsi tugas kuis. Nah, kemudian ini adalah materi. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga melampirkan materi. Contoh, Ibu melampirkan modul pembelajaran, materi-materi pembelajaran berupa e-book. Bapak Ibu bisa upload melalui opsi materi. Nah, ini topik. Nah, topik ini agar lebih tersusun rapi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu. Contoh materi Bapak Ibu, materi mengenai local area network. Oke, kemudian kita pilih tugas. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa yang perlu kita isi adalah judul, kemudian petunjuk atau opsional atau deskripsi bisa kita lakukan di sini, kita isi di sini. Kemudian ini ada file lampiran, kemudian ini untuk kelasnya, kemudian ini semua siswa, kemudian ini poin, kemudian ini adalah masa tenggang, kapan terakhir tugas ini dikumpulkan, kemudian ini topiknya sesuai dengan materi kita tadi Bapak Ibu, yaitu adalah mengenai local area network. Dan kemudian kita buat keterangan, kerjakan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gambarkan topologi sebuah jaringan dengan menggunakan IP statik. Adapun device yang diperlukan antara lain 24 komputer klien, 1 komputer server, 2 switch, dan 1 printer. Kerjakan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian ini Bapak Ibu ada pilihan tugaskan, jadwalkan, kemudian ada simpan draft, kemudian ada hapus draft. Nah, ini dapat langsung kita publikasikan dengan memerintahkan tugaskan. Oke, sorry Bapak Ibu. Sini ada yang Bapak Ibu. Nah, sorry ada yang lupa saya di tenggang waktu. Batas waktunya kita belum tentukan ya Bapak Ibu ya. Batas waktunya sampai tanggal 10 contohnya Bapak Ibu ya. Jam 12. Oke, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat satu tugas pada materi local area network. Ini tugasnya. Diberikan untuk satu siswa. Satu siswa ini maksudnya anggotanya ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya satu siswa. Nah, karena cuma satu siswa yang masih login atau join pada kelas tersebut. Nah, jadi ketika ada beberapa siswa yang telah join, maka pada tugas juga akan diberikan sesuai dengan jumlah siswanya Bapak Ibu. Jadi penugasan, nah diserahkan. Nah, belum ada yang mengumpulkan ya Bapak Ibu. Belum ada yang mengumpulkan, makanya dia
Di sini keterangannya 0 dan tugas tersebut terakhir dikumpulkan 10 April. 10 April. Nah, kemudian kita kembali kepada siswa. Kita kembali kepada siswa. Saya pindah menjadi siswa ya Bapak Ibu ya. Kita memastikan apakah postingan tersebut masuk atau tidak pada kelas siswa. Ya, langsung saja. Oke. Ya, tugas kelas. Kembali ke forum, saya refresh terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, akan secara otomatis postingan yang Bapak Ibu berikan akan tampil pada halaman siswa tugas lokal area network materinya ya Bapak Ibu. Kemudian siswa dapat mengeklik. Nah, kerjakan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, dengan poin 100. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kembali kepada tampilan guru, halaman guru. Nah, itu adalah contoh membuat tugas. Kemudian Bapak Ibu, pada tugas kita akan membuat tugasnya sama seperti ini. Hanya saja kita menentukan jadwal pengerjaannya. Nah, jadi kalau dia untuk tugas yang pertama ini, begitu kita post, dia akan langsung tampil pada Google Classroom siswa. Nah, akan tetapi kita membuat sama seperti tadi contohnya ya. Anggap aja ini contoh. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kan contohnya saja. Nah, ini ada pilihannya penjadwalan Bapak Ibu atau jadwalkan. Nah, ini kita bisa menjadwalkan sesuai dengan jadwal mata pelajarannya Bapak Ibu. Atau jadwal yang ingin Ibu sesuaikan. Nah, contoh tugas ini akan tampil pada halaman siswa atau pada Google Classroom siswa pada tanggal 13 April Bapak Ibu. Kita pilih 13 April. Nah, kemudian sorry Bapak Ibu ya, kita edit kembali tugas belum. Kemudian masa tengahnya 13 April, dijadwalkan untuk 13 April, kemudian sampai dengan 17 April. Oke. Ya Bapak Ibu ya, dengan poin 100, topiknya atau materi mengenai local area network. Ini tugasnya dijadwalkan untuk tanggal 13 April. Nah, ketika siswa lewat dari 17 April, maka siswa tidak akan dapat mengumpulkan tugasnya. Ini kita jadwalkan. Nah, pada halaman siswa, tugas tersebut tidak akan tampil karena dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, Bapak Ibu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini, Bapak Ibu paham ya, Bapak Ibu, pada pembuatan tugas. Nah, kemudian kita lanjut membuat tugas kuis. Nah, tugas kuis. Contohnya, kemudian kita buat dulu Bapak Ibu topiknya masih topik yang sama mengenai LAN. Kemudian batas waktunya sampai tanggal 10. Kemudian pada blank quiz kita klik. Ini tampilan Google Formulir ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke.
ini adalah question pertama, pertanyaan yang pertama. Di sini Bapak Ibu bisa membuat pilihan berganda, kemudian atau esai seperti jawaban singkat, paragraf. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya pilihannya. Ini contohnya saya membuat pilihan berganda. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian pilihan wajib diisi. Kita memilih kunci jawabannya apa. Contoh local area network. Nah seandainya ini penilaian ya Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu ada 10 soal, nah, berarti seandainya poinnya 100, maka nilainya adalah 10 ya Bapak Ibu ya. Kemudian selesai. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, ini bisa ditambahkan beberapa soal yang telah Ibu tentukan. Oke. Nah, contohnya kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu. Kepanjangan dari LAN adalah oke. Nah, kemudian kita tugaskan ya Bapak Ibu ya. Kita tugaskan. Nah, tugas ini sudah akan tampil pada halaman siswa. Kita kembali kepada akun siswa. Soal latihan materi LAN. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Siswa bisa langsung menjawab soal yang Bapak Ibu berikan. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Salah satu contohnya, siswa menjawab, kemudian kirim. Nah, di sini siswa bisa langsung melihat skornya Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu mau melakukan konfigurasi atau settingan agar siswa tidak dapat melihat nilai yang benar, kemudian poinnya, atau jawaban yang benar, ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan settingan pada kuis. Nah, jawaban yang benar kita sembunyikan, kemudian nilai poin kita sembunyikan Bapak Ibu. Dan kita simpan. Harusnya siswa tidak dapat melihat poinnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan kita close terlebih dahulu. Contohnya kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Siswa tidak dapat melihat skor ataupun jawaban yang benar Bapak Ibu ya. Itu hanya laporan dari guru agar siswa dapat mengetahui nilainya setelah menjawab soal yang Bapak Ibu berikan. Kemudian sampai di sini cukup paham ya Bapak Ibu ya untuk membuat tugas kuis. Nah, kemudian ada pertanyaan, poin ketiga pertanyaan. Contoh pertanyaannya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini jawaban singkat. Nah, di sini kita tidak dapat memberikan pertanyaan lebih dari satu Bapak Ibu. Ini seperti pertanyaan singkat ya kepada siswa. Nah, ini bisa kita posting. Oke. Kemudian kita lihat pada akun siswa. Ini Bapak Ibu, saya kembali kepada akun siswa. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kemudian siswa menjawab form atau pertanyaan. Oke, serahkan. Nah, ini contohnya siswa dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian pada materi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Materi. Nah, ini contoh
Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Contoh, kita bisa melampirkan file materi kita atau modul kita. Contoh, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian topiknya kita sesuaikan juga di materi. Kemudian kita bisa jadwalkan atau posting ya Bapak Ibu ya. Untuk penjadwalannya Bapak Ibu sudah mulai paham ya tadi ya. Bagaimana caranya kita pilih tanggal berapa soal ini akan dijadwalkan. Atau di sini saya posting seperti ini. Modul lokal area network. Kita kembali kepada akun siswa. Oke, nah seperti ini modul lokal area network. Unduh modul dan pelajari, kemudian rangkum modul tersebut, kemudian upload pada Google Classroom. Nah, di siswa bisa mendownload atau mengunduh modul yang telah kita berikan Bapak Ibu. Ada pilihan unduh atau download ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang terakhir, forum telah kita bahas, kemudian tugas kelas sudah kita buat. Nah, kemudian anggota kita sudah kita bahas bagaimana cara siswa untuk login dan kita bisa melihat daftar siswa yang telah login atau join ya Bapak Ibu ke kelas Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Nah, dari beberapa tugas yang kita berikan, nah kita dapat memberi penilaian. Contoh di sini Bapak Ibu, tugas yang Bapak Ibu berikan adalah bagaimana pendapat yang tugas ini ya Bapak Ibu ya. Contoh tugas kelas, kita kembali pada tugas kelas. Kemudian yang telah diserahkan. Ini kita bisa memilih poin Bapak Ibu ya. Caranya menilaikan 100, kemudian kita kembalikan kepada siswa. Ini untuk tugas kuis ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali kepada akun siswa. Nah, soal latihan materi telah dinilai Bapak Ibu ya. Kita lihat tugas, nilainya 100. Nah, ini informasi pada akun siswa. Nah, kemudian siswa mengerjakan seperti ini Bapak Ibu. Tugas yang pertama kali yang diberikan Bapak Ibu. Nah, cara siswa menjawabnya atau menguploadnya pada lembar kerja siswa, memilih tugas yang Bapak Ibu berikan. Contoh, nah di sini ada pilihan ya untuk mengupload tugas atau menjawab atau memberikan atau menyerahkan tugas kepada Bapak Ibu. Nah, siswa memilih pilihan tambah ditugaskan. Dan contohnya file. Nah, ini bisa berupa gambar atau Excel, kemudian ada slide, ada dokumen, kemudian file, kemudian siswa juga bisa memberikan atau mengupload berupa atau dari Google Drive atau link, kemudian atau file ya Bapak Ibu ya. Contoh di sini saya contohkan file, ya, contohnya. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu. Siswa telah mengerjakan, kemudian siswa menyerahkan tugas tersebut. Nah, kemudian kita kembali kepada akun guru. Kita lihat tugas kelas.
Kemudian pada tugas yang pertama yang saya contohkan, tugas Local Area Network. Nah, ada satu siswa yang telah menyerahkan. Kita lihat tugas. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat tugasnya yang kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung memberi penilaian. Kemudian kita kembalikan kepada siswa. Ini tahap untuk penilaian ya Bapak Ibu. Nah, ini cara untuk menilai tugas siswa. Nah, kemudian siswa juga bisa melihat nilai yang telah Bapak Ibu berikan. Tugas kelas. Oh, telah dinilai. Nilainya adalah 100. Nah, mungkin cukup sekian pada tutorial kali ini Bapak Ibu. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu, kepada siswa kita semua, dan tetap semangat untuk menjalankan proses belajar mengajar menggunakan sistem online. Salah satu platform yang bisa kita gunakan adalah Google Classroom. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.